Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial saya. Nah, di video ini saya akan membahas cara menggunakan Microsoft Project untuk mengelola proyek secara sederhana. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat proyek penyelenggaraan seminar kampus. Kita akan belajar mulai dari membuat proyek baru, menambahkan tugas, mengatur durasi, resource, dan melacak progres hingga membuat laporan. Nah, yang pertama, buka aplikasi Microsoft Project. Di halaman awal, pilih Blank Project. Kemudian, kita atur tanggal mulai proyek. Caranya, klik menu Project, lalu pilih Project Information. Di bagian Start Date, tentukan kapan proyek akan dimulai. Misalnya, kita set di tanggal hari ini pada tanggal 15 September 2025 untuk seminar kampus ini. Dan begitu, proyek kita sudah punya jadwal yang jelas. Lalu, langkah berikutnya adalah menambahkan daftar tugas. Di tampilan Gantt chart, pada kolom text name, ketikkan aktivitas yang harus dikerjakan. Sebagai contoh, untuk seminar kampus, kita masukkan yang pertama ada persiapan seminar, lalu yang kedua ada menentukan narasumber. Nah, for information, setiap kali mengetik, tekan Enter untuk menambahkan baris baru. Nah, daftar ini akan menjadi rangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek. Lalu, lanjutkan dengan yang tadi, yaitu menyebarkan undangan, menyiapkan tempat, lalu pelaksanaan seminar, lalu yang terakhir ada evaluasi dan laporan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap mengatur durasi dan hubungan antar tugas, kita perlu mengatur task mode di Microsoft Project-nya. Nah, di Microsoft Project ada dua task mode-nya yang bisa dipilih di kolom task mode. Yang pertama ada manually scheduled, lalu yang kedua ada auto scheduled. Nah, untuk proyek ini sendiri kita pakai auto schedule. Nah, auto schedule itu apa? Nah, dia dengan auto schedule tuh kita start dan finishnya dihitung otomatis berdasarkan start date proyek, durasi, hubungan antar task atau predecessors, dan juga kalender kerja. Nah, ini cocok untuk proyek yang butuh konsistensi dan rapi. Nah, kita pakai ini supaya yang pertama jadwalnya lebih realistis, lalu juga biar finish date-nya langsung kelihatan jelas. Nah, cara ganti ke auto schedule-nya itu pilih semua semua kolom task mode-nya, lalu pada bagian toolbar, klik auto schedule. Maka tampilan di task mode-nya akan berubah. Nah, lalu kita masuk ke pengaturan durasi dan hubungan antar tugas. Nah, kan setiap tugas itu punya lama pengerjaan yang berbeda. Nah, di kolom duration kita isi persiapan seminar itu selama 2 hari. Menentukan narasumber selama 3 hari. Menyebarkan undangan kemungkinan paling lama memakan waktu 4 hari. Menyiapkan tempat selama 2 hari. Lalu pelaksanaan seminarnya berlangsung selama 1 hari. Dan yang terakhir ada evaluasi dan laporan yang bisa memakan waktu selama 2 hari. Nah, setelah durasinya diisi, kita perlu menghubungkan tugas-tugas ini agar urutan pekerjaannya lebih jelas. Caranya, pilih 2 tugas, lalu klik icon link test di toolbar. Nah, contohnya itu kayak pilih tes persiapan seminar dan juga tes menentukan narasumber. Setelah itu, lalu klik bentuk link yang ada di toolbar, link test yang ada di toolbar. Nah, di Gantt chart, kita bisa lihat muncul garis panah yang menghubungkan aktivitas. Dengan begitu, Microsoft Project
otomatis menyesuaikan jadwal dan alur kerja proyek seminar kampus ini. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan resource atau sumber daya. Resource bisa berupa tenaga kerja, biaya, maupun material. Nah, kita buka tab resource sheet, lalu masukkan daftar resource-nya seperti tim acara, tim publikasi, tim dokumentasi, dan juga biaya konsumsinya. Nah, setelah itu, kita kembalikan lagi ke tampilan Gantt chart tadi. Nah, di kolom resource name, tetapkan resource yang bertanggung jawab untuk setiap tugas. Nah, misalnya, persiapan seminar dikerjakan oleh tim acara, menentukan narasumber juga dikerjakan oleh tim acara, menyebarkan undangan dikerjakan oleh tim publikasi, menyiapkan tempat tetap dikerjakan oleh tim acara. Nah, pelaksanaan seminar sendiri melibatkan tim acara dan tim dokumentasi. Lalu yang terakhir, evaluasi dan laporan dikerjakan oleh tim acara. Nah, dengan begitu, kita bisa lihat siapa yang mengerjakan apa, serta memastikan beban kerjanya. Lalu, kemudian, kita atur kalender proyek agar sesuai dengan kondisi nyata. Caranya, klik menu project, lalu pilih change working time. Nah, di sini kita tetapkan bahwa proyek seminar ini hanya berlangsung pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kita juga bisa menambahkan hari libur, misalnya tanggal merah atau akhir pekan. Nah, dengan kalender ini, Microsoft Project akan otomatis menyesuaikan jadwal tugas. Misalnya, kalau ada tugas yang jatuh di hari Minggu, maka akan otomatis dipindah ke hari kerja berikutnya. Hal ini membantu agar rencana proyek lebih realistis sesuai jam kerja tim. Nah, adapun cara mengatur kalender proyek di Microsoft Project, yaitu yang pertama dari ribbon atas, klik tab project, di grup properties, klik change working time. Nah, akan muncul jendela change working time. Di sini bisa pilih kalender default, yaitu standard project calendar. Lalu, di situ, klik tombol work weeks di tab bawah, lalu pilih default. Lalu, klik details. Nah, di jendela details, pilih hari kerja, misalnya hari Senin sampai hari Jumat. Lalu, centang opsi set days to this specific working times. Lalu isi jam kerja sesuai kebutuhan. Nah, karena tadi kita tetapin dia kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka seluruh akhir jam kerjanya diubah jadi jam 4 sore. Nah, di sini juga punya jeda waktu, yaitu untuk pagi itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Lalu tersisa jeda 1 jam dan dilanjut lagi pada jam 1 sampai jam 4 sore. Lalu setelah itu, klik OK dan OK lagi. Nah, setelah proyeknya berjalan, kita bisa melakukan pelacakan progres. Caranya itu sangat mudah. Pada kolom yang terakhir, kita tambahkan kolom percent complete. Nah, klik tugas yang ingin diperbarui, lalu isi kolom percent complete sesuai kemajuan. Contohnya itu kayak persiapan seminar itu sudah selesai 90%. Dan juga untuk tes menentukan narasumber baru berjalan 50%. Dan tes menyebarkan undangan masih 0% karena menunggu narasumber tadi. Nah, begitu diisi, Gantt chart-nya langsung menampilkan perubahan dengan indikator visual. Tugas yang sudah selesai ditandain dengan garis hitam atau biru penuh, sementara yang masih berjalan hanya sebagian. Nah, dengan fitur ini kita bisa memantau sejauh mana proyek berjalan sesuai rencana dan mana saja yang perlu dipercepat. Lalu, yang terakhir, kita bisa membuat laporan. Nah, klik tab report, kemudian
Kemudian pilih jenis laporan, misalnya overview atau in progress. Nah, Microsoft Project akan menampilkan laporan dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, laporan ini bisa diekspor ke PDF atau Excel, sehingga mudah dibagikan ke tim atau dosen pembimbing. Nah, itulah tutorial dasar Microsoft Project dengan contoh sederhana seminar proyek kampus. Kita sudah belajar membuat proyek baru, menambahkan tugas, mengatur durasi, menambahkan resource, mengatur kalender, melacak progres, hingga membuat laporan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk membantu kalian dalam mengelola proyek. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.